Oke, halo semuanya. Kira-kira suara aku kedengaran nggak nih? Cek, cek. Halo, halo semuanya. Halo. Oke, kedengaran ya. Dengar Kak. Oke. Oke, sebelum kita mulai, untuk teman-teman nih, apabila tidak ada halangan, boleh di-on ya kameranya. Kemudian juga untuk teman-teman, silahkan di-mute terlebih dahulu jika tidak ada diperkenankan untuk on mic ya. Oke, untuk link presensi nanti diberikan di kolom komentar ya teman-teman. Oke, langsung saja ya kita buka acara webinar pada malam hari ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Oke, buat teman-teman, selamat malam nih semuanya. Selamat malam ya teman-teman. Wah, ternyata lumayan banyak banget ya yang join di webinar pada malam minggu ini. Kan biasanya orang-orang itu pada malam minggu itu banyak yang hangout gitu ya. Tapi kalian keren banget nih ya bisa memanage dan menyempatkan waktu kalian untuk join di webinar yang diadakan oleh ETC ini. Oke teman-teman, sebelumnya hmm, perkenalkan nama aku Trinda Febriana, biasa dipanggil Indah. Di sini aku bertugas sebagai MC atau Master of Ceremony ya. Di sini aku masih aktif sebagai mahasiswi dan berdomisili di Martapura, Kalimantan Selatan. Mungkin buat teman-teman ada mungkin yang dari Martapura, Kalimantan Selatan gitu. Buat teman-teman nih dari mana aja, mungkin ada yang dari Jawa, Kalimantan gitu boleh diketik ya di kolom komentar. Ada yang dari mana nih kira-kira? Wih, ada yang dari Surabaya ya, Kak Arvin. Ada yang dari Jakarta nih, Kak Dani. Wah, banyak sekali ya. Mungkin dari Sabang sampai Merauke ini ada semua nih ya, ikut di webinar malam hari ini. Oke, mungkin sebelumnya sebagai bangsa Indonesia nih ya, kita sama-sama ya untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya terlebih dahulu. Nah, buat teman-teman nih ya, diperkenankan dalam posisi siap. Dan buat teman-teman juga boleh di-on-kan kameranya. Oke, untuk operator apakah sudah siap? Oke, terima kasih semua atas perhatiannya. Oke, selanjutnya di sini aku punya sedikit informasi nih buat teman-teman tentang ETC. Nah, ETC ini apa sih? ETC atau Entrepreneur Training Center adalah sebuah organisasi pengembangan diri yang tidak terikat oleh organisasi formal. Jadi, nggak cuma ada public speaking, ada juga tentang
seminar-seminar, leadership, motivator, dan lain sebagainya nih. Dan di sini juga ETC mempunyai 7 program utama nih teman-teman. Ada apa aja sih? Yang pertama yaitu ada The Leader Academy atau Sekolah Kepemimpinan. Kemudian juga ada Sekolah Trainer Indonesia, Public Speaking Class, Digital Marketing Academy, Sekolah Bisnis Milenial, Pelatihan Prakerja, Marketing Langit Academy, dan ya terakhir Marketing Langit Academy. Nah, mungkin buat teman-teman nih, nggak mungkin ya nggak tertarik. Buat teman-teman yang tertarik bisa mendaftar dan bergabung ya bersama kami di ETC. Dan buat teman-teman yang pengen tahu nih webinar nasional gratis lainnya bisa kalian cek ya di Instagram ETC Entrepreneur underscore Training Center ya. Di situ banyak sekali info tentang webinar gratis ya teman-teman. Dan tentunya banyak sekali benefitnya. Dan benefitnya seperti sertifikat gratis, tentunya ilmu yang bermanfaat, jadi teman. Jangan lupa untuk di-follow. Dan juga ada nih, jangan lupa subscribe YouTube Entrepreneur Training Center. Nah, di situ akan ada tayangan ulang yang disediakan, tayangan ulang dari webinar-webinar di ETC ini. Nah, jadi buat teman-teman yang pengen masuk YouTube nih, jangan lupa di-on kan ya kameranya, biar bisa masuk YouTube. Oke, jangan lupa di-follow dan subscribe, karena merupakan salah satu persyaratan untuk pengklaiman sertifikat juga nih, teman-teman. Nah, oke, lanjut ya. Di sini aku akan spill 2 narasumber kita pada malam hari ini ya teman-teman. Yang pertama ada Kalidia Syafina CMC CPS. Halo Kalidia. Halo Kak, selamat malam. Halo Kakak. Oke, selanjutnya yang kedua di sini ada Kak Bening Panggali Istiqomah CMC CPS. Halo Kak Bening. Halo Kak Indah. Dan di sini juga aku ditemani sama moderator cantik nih teman-teman. Halo Kak Seril Anggita. Halo Kak Indah, selamat malam. Selamat malam semuanya ya. Oke, jadi teman-teman pada webinar malam ini kita temanya yaitu tentang the power of your purpose of life, your choice. Nah, di sini tema hari ini pada intinya ya, teman-teman, semua pilihan yang kalian ambil nih ya di dalam kehidupan kalian itu tentu akan menjadi penentu di kehidupan kalian. Jadi misalnya kalau kalian pengen sukses nih ya, sebelumnya pasti kalian harus melakukan sesuatu untuk menuju ke suksesan itu. Nah, pasti buat teman-teman udah nggak sabar nih ya untuk mendengar materi kita selanjutnya dari narasumber kita yang cantik-cantik ini. Oke, langsung saja ya, aku serahkan ke moderator. Silakan Kak Seril Anggita. Baik, terima kasih kepada Kak Indah, MC yang telah membuka acara dengan sangat baik. Terima Halo kasih. teman-teman semua, perkenalkan nama aku Sheryl Anggita, dan aku di sini menjadi moderator pada acara webinar pada kali ini. Gimana kabarnya nih teman-teman? Semoga sehat dan tetap semangat ya. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai, aku ingin menyapa dulu nih dua narasumber luar biasa kita malam ini. Apakah kali dia sudah hadir? Sudah Kak Seril. Halo Kak, Halo, selamat malam. gimana nih semangat gak buat belajar bareng kita, bagi-bagi ilmu bareng kita semua di ETC ini? Siap dong Kak. Baik. Yang kedua aku mau nyapa Kak Bening. Apakah sudah ada? Halo Kak Seril. Halo Kak Bening, gimana nih semangatnya buat berbagi ilmu bareng kita? Pastinya excited banget dong Kak. Baik, siap. Kayaknya teman-teman juga udah excited dan mulai nggak sabar ya. Oh iya teman-teman, acara kita malam ini merupakan bagian dari rangkaian webinar yang diselenggarakan oleh Entrepreneur Training Center dengan tema yang gak kalah keren nih dan pastinya sangat menyentuh. The power of your purpose of life, your choice. Kita semua pasti pernah kan ngerasa bingung arah hidup, bertanya-tanya, sebenarnya aku hidup buat apa sih? Nah, webinar ini hadir buat bantu kita nemuin lagi makna di balik semua perjalanan itu. Bukan cuma tentang tujuan teman-teman, tapi tentang kesadaran kita dalam memilih jalan kita sendiri. Jadi, ayo kita ikutin dan simak bersama materi yang pastinya inspiratif
dengan narasumber-narasumber yang hebat pada malam hari ini. Karena hidup bukan semata karena kamu hidup, tetapi mengapa kamu hidup. Nah, apa saja yang harus kita pahami nih tentang makna tujuan hidup dan apa aja nih hal yang perlu kita sadari untuk menguatkan pilihan hidup yang kita jalani. Semuanya akan kita bahas oleh narasumber-narasumber yang luar biasa yang telah hadir bersama kita pada malam hari ini. Oke, untuk sesi pertama yaitu penyampaian materi oleh narasumber pertama. Sebelumnya aku akan bacakan CV singkat dari Kalidia Syafina terlebih dahulu ya. Apakah sudah terlihat? Oh, eh, belum. Baik. Kalidia merupakan lulusan Pondok Pesantren Darul Faizah dan aktif di berbagai kegiatan selama masa pendidikannya. Tidak hanya mendalami ilmu agama, Kalidia juga mengasah kemampuan public speaking, kerja tim, serta kepemimpinan melalui organisasi dan program sosial yang diikutinya. Beliau memiliki skor TOEFL 517 dan TOEFL 550 dan dua kali meraih gelar Miss Language di tahun 2020 dan 2023. Membuktikan kemampuannya dalam berbahasa Inggris dan Arab nih teman-teman. Beberapa prestasi akademik dan non-akademik lainnya yang pernah diraih antara lain juara satu Tongyi Twister MTQ LCAE, juara tiga dalam kompetisi IDCI sebagai PIT player. Nah, dalam perjalanan profesionalnya, kali dia juga pernah menjadi pengajar bahasa Inggris, penerjemah dalam webinar internasional, CEO Public Relation di diskusi.id, dan narasumber di berbagai platform. Masya Allah, luar biasa banget ya teman-teman. Pengalamannya luas dan sangat menginspirasi kita-kita nih. Oke, mari kita sambut pemateri Oke, mari kita sambut pemateri pertama kita, Kalidia Syafina. Halo Kalidia, bagaimana kabarnya? Halo Kak Sheryl, Alhamdulillah aku baik. Kakak apa kabar? Alhamdulillah aku juga baik dan semangat banget nih nungguin materi dari Kalidia. Baik, kepada Alhamdulillah. Kalidia dipersilahkan untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih banyak Kak. Oke teman-teman, aku izin untuk share screen terlebih dahulu ya. Bentar. Oke, sebentar. Apakah layarnya sudah terlihat? Belum, Kak. Belum ya? Oke, sebentar. Oke, sudah. Oke, oke, udah aman ya. Oke teman-teman, selamat malam semuanya. Oke, hari ini aku ingin membahas beberapa materi tentang tujuan hidup. Oke, sebentar ya. Hmm. Oke, mohon maaf teman-teman. Oke, jadi materi yang akan aku bahas malam ini adalah purpose driven life. Sebelumnya teman-teman pernah mendengar tentang kalimat ini, purpose driven life? Jadi purpose driven life itu berasal dari bahasa Inggris yang artinya purpose itu berarti tujuan, driven itu yang menjalankan life kehidupan.
Jadi purpose driven life arti sesungguhnya adalah tujuan yang bisa menjalankan kehidupan. Nah, tema yang akan aku bahas lebih mendalam lagi adalah kunci hidup yang penuh arti dan dampak. Jadi, tujuan hidup yang kita miliki itu harus memiliki dampak dan juga manfaat bagi banyak orang. Nah, sebelumnya, let me introduce myself again. Aku itu pernah beberapa kali menjadi penerjemah di webinar internasional dan mengikuti pelatihan public speaking dan juga master of ceremony. Di luar organisasi, aku menjadi seorang pengajar bahasa Inggris dan aku juga pernah menjadi Miss Language pada tahun 2023. Oke, table of content. Apa aja nih yang akan aku bahas pada malam ini? Yang pertama itu perkenalan tentang apa itu purpose driven life, kemudian definition atau pengertian, kemudian reason of doing atau alasan kenapa sih kita itu harus memiliki tujuan, the five pillars, lima pilar utama yang harus kita miliki dalam menentukan tujuan, practice, latihan, dan yang terakhir ada conclusion atau kesimpulan. Oke, first of all, atau pertama-tama, coba kita perhatikan dan simak quotes ini. Khairun nasi anfa'uhum linnasi. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Ini adalah salah satu mafuzat yang saya pelajari semasa saya duduk di bangku SMP. Jadi, mafuzat ini sangat menginspirasi saya dan juga teman-teman saya bagaimana kehidupan itu yang isinya harus selalu bermanfaat dan berkontribusi bagi orang lain. Oke, kemudian di sini saya akan memperkenalkan kepada kalian apa saja tujuan seminar pada malam hari ini. Yang pertama akan membantu peserta mengenali dan menggali tujuan hidupnya, kemudian menjelaskan bagaimana hidup yang digerakkan oleh tujuan atau purpose driven life yang menghasilkan kehidupan yang bermakna dan berdampak. Kemudian menyediakan langkah konkret untuk menghidupi tujuan dalam keseharian. Nah, sekarang apa sih itu purpose driven life atau tujuan yang menggerakkan kita pada kehidupan? Jadi, purpose driven life itu adalah sebuah gaya hidup yang berakar pada makna dan arah yang jelas. Setiap tindakan, keputusan, dan impian yang kita miliki itu harus dilandasi sebuah visi dan misi yang benar-benar sudah tersusun. Jadi, semua tujuan yang kita miliki itu sudah memiliki langkah-langkah yang pasti dan juga kita memiliki cara-cara bagaimana kita agar bisa mencapai tujuan yang kita miliki tersebut. Oke, kemudian mengapa sih kita perlu tujuan dalam hidup kita? Karena tanpa tujuan, kita akan mudah tersesat dalam rutinitas, atau bisa juga kita akan kebingungan dalam menentukan habit yang baik untuk diri kita, dan juga kita akan memiliki hidup yang tidak konsisten. Kemudian kita bisa mudah terpengaruh oleh tekanan luar, seperti tren, opini, dan ekspektasi orang lain. Hal ini biasanya disebabkan oleh ketika kita scrolling di TikTok atau di Instagram dan kita melihat feed orang atau reels orang yang bisa mempengaruhi diri kita dan memberikan tekanan. Misalnya, kita melihat orang yang sudah sukses pada umur yang masih dini, sudah memiliki banyak hal, padahal rezeki setiap orang itu beda-beda dan pasti kita juga memiliki waktu untuk sukses tersendiri dan hal tersebut bisa menimbulkan keirian sosial. Maka dari itu, uh, ke kita harus memiliki tujuan yang tepat dan juga kita harus yakin pada diri kita sendiri bahwa opini yang kita miliki itu sesuai dengan kita dan kita tidak boleh selalu terpengaruh oleh
opini orang lain. Terlebih lagi kadang-kadang kalau misalnya kita sedang scrolling terus kita melihat VT-VT yang galau atau VT yang kadang-kadang bikin mood kita turun gitu. Padahal sebenarnya kita tidak tidak merasakan hal itu sebelumnya. Setelah melihat itu, kita menjadi sedih seharian karena kepikiran atau hal lainnya. Maka dari itu, kita harus pintar-pintar juga dalam memainkan sosial media agar kita tidak terpengaruh oleh ekspektasi orang lain. Nah, kemudian tanpa tujuan kita akan merasa kosong meski secara materi kita berkecukupan. Jadi kita melakukan banyak hal tapi kita tidak tahu apa itu yang kita lakukan dan kenapa sih kita melakukan hal itu sehingga pada akhirnya kita akan bingung dan kita tidak mencapai tujuan tersebut karena kita selalu merasa tidak cukup dan tidak puas. Maka dari itu kita harus memiliki tujuan yang pasti dan tujuan yang tersusun dari sekarang. Nah, sementara itu, dengan tujuan, kita akan memiliki banyak energi dan semangat di setiap harinya, karena kita tahu apa yang harus kita lakukan hari ini, apa yang harus kita lakukan minggu depan, dan seterusnya, dan bagaimana cara kita agar kita bisa menggapai tujuan-tujuan yang kita miliki. Kemudian, keputusan menjadi lebih tepat dan lebih strategis. Karena kita sudah memiliki tujuan, visi dan misi yang jelas, maka keputusan yang kita miliki untuk hidup kita, maka itu akan sangat tepat untuk diri kita. Kita jadi tahu apa yang terbaik untuk diri kita, apa yang harus kita, apa langkah yang harus kita ambil, dan apa yang harus kita lakukan untuk seterusnya. Kemudian mampu bertahan saat menghadapi kegagalan, karena kita tahu bahwa setiap kegagalan itu bisa kita jadikan sebuah pelajaran agar kita bisa melangkah maju ke depan dan menjadi lebih baik. Karena kegagalan itu bisa menjadikan pembelajaran yang sangat baik untuk kita jika kita bisa belajar dari kegagalan yang kita miliki. Dan saat kita memiliki kegagalan, kita masih memiliki planning lain agar kita bisa terus melanjutkan kehidupan yang kita miliki. Nah, kemudian ada 5 pilar utama yang harus kita miliki dalam menentukan tujuan. Yang pertama itu, kita harus kenali siapa diri kita. Karena jika kita belum kenal, kita belum tahu siapa diri kita dan apa yang kita mau, maka tujuan yang kita miliki itu tidak akan tercapai karena kita tidak tahu apa sih yang aku mau, apa sih yang harus aku tuju. Maka dari itu, kenalilah diri kalian sendiri, cobalah untuk Non, berkomunikasi dengan diri sendiri, dan kita tanya si harus memahami ayah. apa yang kita miliki. Kemudian, Nyaho. temukan why pada Joko neng tanya pribadimu. hoyam kita bukan nomornya. Temukan alasan mengapa Eta mah aku sereh harus mah. begini. Sereh. Tanya sereh. Mengapa aku harus begini, mengapa aku harus mengambil langkah ini, dan Set. mengapa aku melakukan hal ini. Kan setengah Jika kita dah. sudah mengetahui alasan kenapa kita melakukannya, maka kita akan bisa lebih tahu arah mana yang harus kita ambil untuk ke depannya. Kemudian ada visi hidup. Visi hidup itu sangat penting dalam menentukan tujuan. Karena tanpa visi yang jelas, tujuan bukan arah tujuan yang akan kita capai nantinya. Karena visi adalah gambaran besar tentang kehidupan yang ingin kita capai. Misalnya, saya ingin memberdayakan generasi muda lewat pendidikan dan kreativitas. Tujuan orang itu adalah memberdayakan generasi muda dan visi. Dan caranya yaitu lewat pendidikan dan kreativitas. Jika kita tidak memiliki visi, maka kita akan bingung bagaimana ya cara mencapai tujuan ini, bagaimana ya aku harus melakukan ini, melakukan itu, dan lain sebagainya. Kemudian, hidupi dengan tindakan nyata atau lakukan dengan tindakan nyata. Jangan hanya omong kosong. Misalnya kita memiliki banyak tujuan, aku pengen ini, pengen itu, tapi kerjaannya setiap hari hanya rebahan di kasur, scrolling TikTok, scrolling Instagram. Nah, itu
tidak akan sampai pada tujuan karena dari kitanya sendiri juga tidak mau bergerak dan tidak mau mengambil langkah untuk mencapai tujuan yang kita miliki. Kecil ataupun besar langkah yang kita ambil, kita harus tetap menghidupi tujuan kita. Jadi ada quotes yang pernah bilang, start today and improve tomorrow. Mulailah dari hari ini dan kembangkanlah esok hari. Jika kita tidak mulai dari hari ini, maka kapan kita akan mulai? Ya gak? Kalau misalnya kita nanti-nanti terus nih, mau nanti aja deh, mau nanti aja deh, maka tujuan yang ingin kita capai juga akan semakin lama dong sampainya. Maka dari itu, kita harus mulai dari sekarang dan kita harus berani mengambil langkah untuk kehidupan kita selanjutnya. Nah, kemudian yang terakhir itu ada bangun dampak yang bertumbuh. Kita harus memiliki moto bahwa kita harus bermanfaat bagi orang lain dan berdampak bagi orang lain. Hidup atau tujuan yang kita miliki itu harus selalu memiliki kontribusi baik pada orang lain. Jadi apa-apa yang ingin kita tuju atau apa-apa yang kita inginkan itu bisa bermanfaat bagi orang lain, bukan hanya sekedar untuk kebahagiaan diri kita sendiri. Karena sesuai moto yang pertama tadi kita baca bareng-bareng, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah dia yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, sekarang ini waktunya latihan. Coba teman-teman siapkan pensil dan pulpen. Kita akan latihan ya. Oke, untuk latihannya, biar kita nggak bingung nih bagaimana cara menentukan tujuan dan bagaimana cara menetapkan visi dan misi. Pertama, kalian gambar 3 lingkaran yang saling beririsan. Kemudian di tengah-tengahnya kalian gambar persegi panjang. Nah, sambil kalian gambar, kalian pikirkan yang pertama, apa yang kamu cintai atau passion apa yang kamu suka. Kemudian, apa yang kamu kuasai, skill apa yang kamu kuasai. Dan yang ketiga, apa yang ingin kamu kontribusikan kepada dunia. Kemudian di tengah-tengahnya kamu bisa menulis satu kalimat tujuan hidup dan satu langkah yang bisa kamu ambil minggu ini untuk mendekatkan diri kamu kepada tujuan. Nanti yang udah gambar ini akan aku tanya random ya. Nanti aku tanya salah satu dari kalian dan harus menyebutkan dari 3 lingkaran ini dan apa kalimat tujuan hidup yang kalian miliki. Kalimat tujuan hidup di sini itu bisa berupa motivasi atau quotes yang kalian percaya bisa mengubah hidup kalian menjadi lebih baik. Oke, aku kasih waktu 5 menit dan setelah itu aku akan memilih random untuk ditanya. Oke, silahkan kalian gambar 3 lingkaran dan persegi panjang di tengah-tengahnya. Sudah ya teman-teman. Oke, di sini aku pilih salah satu dari partisipan yaitu Kak Dia Rahmawati dari Semarang. Halo Kak Dia, apakah kakak bisa on cam? Halo Kak Dia.
Oke, mungkin Kak Dia belum bisa on cam ya teman-teman. Kita ganti ke Kak Maharaja dari Cianjur. Halo Kak Maharaja. Apakah Kakak bisa on kamera atau on mic saja Kak? Tidak apa-apa. Belum bisa ya Kak? Oke. Coba deh aku cari yang lagi on cam aja. Ada Kak Dani Maulidan. Halo Kak Dani. Kalau Coba Kakak boleh kasih tahu aku Kak, apa aja yang udah Kakak tentuin dalam tiga lingkaran itu dan apa aja kalimat tujuan hidup yang Kakak miliki. maksudnya dari passion dulu ya. Ya Kak. Kalau passion, saya sih ini sih mudah bergaul sama siapa saja sih. Dan untuk kuasai skill, saya sih mampu berpikir kritis. Dan kebetulan juga keluarga juga punya usaha bisnis ikan. Jadi ya mampu berbaur lah sama para pengusaha-pengusaha ikan. Jadi ya ngerti lah sedikit demi sedikit gimana cara prosesnya dan lain-lain. Ya, Ya alhamdulillah karena sekarang juga masih kuliah jadi ambil dari sisi itunya dulu. oke. Oh, Kakak sekarang sedang kuliah ya, Kak? Iya, Kuliah di mana, Kak? kuliah di Trisakti. Oh, Trisakti. Wah, keren, Kak. Anak Trisakti. Iya, Iya. Terus ini, Kak, kalimat tujuan hidup yang Kakak punya atau motivasi hidup deh yang Kakak punya sekarang itu apa? motivasi saya sih kalau bisa eh, belajar lebih giat, cari ilmunya, dan kebetulan saya udah ngalamin namanya di proyek-proyek pekerjaan yang kayak di perusahaan-perusahaan gitu, emang Hmm. keras. Untuk generasi anak-anak sekarang mungkin ada yang mikirin gaji, ada yang mikirin apapun lah. Itu pikirnya jangan dipikir gitu lagi lah. Fokus Hmm. aja, Hmm. kembangin potensi kalian lah. Hmm. Jadi intinya itu kita harus selalu belajar dari apa yang sudah kita hadapin ya Kak. Setiap peristiwa dan pengalaman yang kita miliki itu kita harus selalu ambil pembelajarannya. Iya, betul. Oke, terima kasih banyak Kak Dani. Ya, sama-sama. Oke, teman-teman coba aku pilih satu orang lagi deh. Di sini ada Kak Magvira. Vila. Halo Kak Magvira. Halo Kak. Kak Magvira, boleh jelaskan Kak, apa aja nih tiga hal yang Kakak miliki dari lingkaran itu dan apa motivasi hidup yang Kakak miliki? Kakak tolong on mic dulu ya. Ya, sorry Kak. Iya, aman Kak, aman. Saat ini saya masih mahasiswa dan eh,
saya belum tahu skill apa yang saya kuasai Hmm, dan Oke, kalau skill itu berarti bisa kita pelajari ya Kak ya, mulai dari hal yang kita suka dan kita bisa mengembangkan sendiri skillnya walaupun awalnya Kakak belum tahu apa yang Kakak miliki, tapi kalau kita bisa mencari tahu, maka kita nanti akan tahu Kak, misalnya, wah ternyata kita bisa nih di sini, jago nih di sini, seperti itu Kak. Oke, boleh dilanjut Kak. saat mau bereksplorasi gitu, ingin Hmm, menemukan skill yang cocok untuk saya. Oke, Baik, Kak. oke. Terima kasih banyak Kak. Sama. Oke, teman-teman, kita sudah menyimak ya tadi dari dua teman-teman kita, ada Kak Dani dan Kak Magfira. Jadi, untuk teman-teman yang lain juga bisa nih kalian mulai dari sekarang menentukan apa passion yang kalian miliki, skill yang kalian kuasai, dan kontribusi apa yang ingin kalian berikan kepada lingkungan kalian. Dan di tengah-tengahnya bisa kalian cantumkan motivasi hidup kalian supaya kalian lebih semangat untuk mencapai tujuan yang kalian miliki. Oke. Last but not least, terakhir, ada satu quotes dari Ralph Waldo Emerson. The purpose of life is not to be happy. Is it to be useful, to be honorable, to be compassionate, to have it make some difference that you have lived and live well. Yang artinya, tujuan dalam hidup itu bukan sekedar untuk bahagia, tetapi untuk memberikan dampak kepada orang lain, untuk dihormati, dan untuk menyayangi orang lain. Dan memberikan perubahan bahwa kamu itu sudah hidup dengan baik. Jadi intinya, kehidupan yang kita miliki itu akan sia-sia jika kita tidak memiliki manfaat bagi orang lain. Jika kita tidak ingin memberikan dampak yang baik bagi orang lain. Jadi sebisa mungkin, setiap tujuan yang kita miliki itu harus memiliki manfaat bagi orang lain. Karena jika seperti itu, maka insya Allah pahala yang kita miliki juga akan menjadi pahala jariah. Karena kesuksesan yang kita miliki itu bisa membuat orang lain bahagia, bisa membantu orang lain, dan juga membuat orang lain itu menjadi lebih baik. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih banyak. Oke, sebelumnya, jika kalian ingin lebih banyak mengenal aku, kalian bisa follow ya Instagram aku. Ada Instagram aku @lydia_scf_. Dan juga misalnya kalian mau bertanya-tanya lebih dalam tentang hal ini, kalian bisa inbox ke aku lewat Gmail. Oke, terima kasih semuanya. Oke, baik terima kasih Kak Lydia atas pemaparan materinya yang sangat luar biasa. Kayaknya teman-teman juga udah mulai punya eh, gambaran nih, kira-kira skill apa yang bakal mereka cari, passion apa yang mereka punya, dan tujuan hidup apa untuk depannya. Aku juga tadi udah mulai menentukan nih skill, aku sudah mulai mengenali skill aku apa, passion dan tujuan aku ke depannya lagi. Oke teman-teman, masih semangat nggak nih? Harus harus semangat ya teman-teman, karena kita akan lanjut ke pemateri yang kedua, yaitu Kak Bening. Sebelumnya aku mau bacain CV dari Kak Bening dulu ya. Oke, Kak Bening ini punya pengalaman sebagai pembicara, MC, dan moderator dalam berbagai webinar nasional dengan kemampuan komunikasi yang efektif dan kemampuan bekerja secara mandiri maupun dalam tim. Antusias untuk terus belajar dan berkembang di lingkungan profesional. Kak Bening ini memiliki riwayat pendidikan di LP 3
College Yogyakarta pada tahun 2020 sampai 2023 dan dilanjut di LP3I College Yogyakarta dengan jurusan Digital Business Management pada tahun 2023 sampai 2025. Di sini pengalamannya juga banyak nih teman-teman. Kak Bening pernah jadi Putri Ikon Nusantara Berbakat 2025, aktif berpartisipasi dalam seleksi kreatif dengan mengirimkan foto dan membangun citra positif dan personal branding. Kak Bening juga beberapa kali pernah menjadi pembicara dalam webinar. Beliau juga memiliki pengalaman di dalam bidang MC dan moderator webinar nasional, terutama di Entrepreneur Trading Center. Kak Bening juga pernah pramagang front office, yaitu menyambut melayani tamu, menghubungkan tamu dengan manajemen terkait di P3I College Yogyakarta. Selain itu, Kak Bening juga pernah menjadi brand ambassador nih teman-teman di LP3I College Yogyakarta 2025. Beliau juga pernah menjadi social manager. Dan bisa dilihat, Kak Bening juga sudah memiliki banyak sertifikasi ya teman-teman. Dan memiliki hard skill yaitu digital marketing, Miss Office, social media management, content creator, dan copywriting. Beliau juga memiliki soft skill seperti public speaking, komunikasi dan negosiasi, kreativitas dan inovasi, serta kerja tim dan adaptif. Keren banget ya teman-teman narasumber kita pada kali ini. Oke, nggak perlu lama-lama, langsung aja kita sapa, kita panggil Kak Bening Penggali Sikoma. Halo Kak Bening. Halo Kak, Kak Bening sudah siap belum nih untuk memaparkan materi? udah siap dong Kak pastinya. Baik, kalau sudah siap, kami persilakan Kak Bening untuk memaparkan materinya. Oke teman-teman, sebelumnya masih semangat kan teman-teman pada malam hari ini? Keren banget ya teman-teman semua di malam minggu yang biasanya anak-anak muda pada nongkrong, tapi kalian bisa manage waktu kalian untuk mengikuti webinar pada malam hari ini untuk kita belajar bareng-bareng dan juga sharing-sharing pengalaman dan juga sharing-sharing ilmu. Oke teman-teman, langsung aja untuk pembahasan materi pada malam hari ini yaitu The Power of Your Purpose of Life, Your Life, Your Choice. Bukan hidup bukan semata karena kamu hidup, tapi mengapa kamu hidup. Oke teman-teman, setiap manusia itu dilahirkan ke dunia bukan hanya untuk sekedar hidup, tetapi untuk menjalani kehidupan yang memiliki makna, tujuan, dan juga kontribusi. Nah, sayangnya tidak semua orang yang menyadari alasannya keberadaannya. Inilah pentingnya menemukan purpose life agar hidup kita bukan hanya sekedar bertahan, tetapi juga dapat memberi arti. Oke, Kak, bisa next. Apa sih purpose of life itu? Jadi, teman-teman, purpose of life adalah tujuan atau tujuan hidup adalah alasan mendasar mengapa kita ada di dunia ini dan mengapa kita melakukan sesuatu dalam hidup kita. Purpose of life menjadi arah, pegangan, dan juga motivasi untuk setiap langkah, keputusan, dan juga tindakan yang akan kita ambil nantinya. Nah, tanpa tujuan hidup, hidup kita akan terasa kosong, seperti berjalan tanpa arah, seperti kapal tanpa nahkoda. Tapi kalau kita udah nemu ini tujuan hidup kita, kita jadi tahu arah arah hidup kita itu mau kemana nantinya, dan kita bisa menentukan jalan untuk menempuh tujuan kita nanti. Oke, Kak, bisa next. Yang selanjutnya yaitu ciri-ciri purpose of life. Yang pertama yaitu memberikan arah dan fokus. Nah, purpose of life itu ibaratkan peta, teman-teman, ataupun kompas.
untuk hidup kita. Nah, saat kita punya tujuan hidup yang jelas, kita jadi tahu mana yang langkah apa yang akan kita ambil nantinya, jalan mana yang harus kita ambil untuk kita mencapai tujuan tersebut. Nah, contoh sederhananya yaitu kalau kita ingin bermanfaat bagi banyak orang, maka kita fokus pada aktivitas yang mendukung seperti belajar, berbagi ilmu, atau membantu orang lain. Jadi, purpose ini membantu kita agar tidak mudah tergoda atau ke-distract oleh hal-hal yang tidak penting. Oke, yang kedua yaitu membuat kita merasa hidup penuh makna. Jadi hidup dengan purpose itu rasanya berbeda teman-teman. Setiap hal kecil yang kita lakukan itu terasa memiliki arti karena kita tahu semuanya mendukung tujuan kita. Misalnya seorang guru eh, tujuannya kan untuk mencerdasa. Nah, eh, seorang guru ini mengajar muridnya walaupun penuh rintangan, penuh tantangan, harus butuh kesabaran ekstra, tapi seorang guru tersebut enjoy menjalaninya, happy menjalaninya, karena purpose ini membuat kita sadar bahwa eh, tidak hanya hidup untuk diri sendiri, kita tuh tidak hanya hidup untuk diri sendiri, tetapi juga memiliki makna besar yang ingin kita wujudkan. Yang ketiga yaitu menjadi motivasi ketika menghadapi kesulitan. Nah, saat kita punya tujuan, kita akan lebih kuat dalam menghadapi tantangan. Karena kita tahu kenapa kita berjuang, kita juga lebih sadar dan juga pantang menyerah ketika mengalami kegagalan, rintangan, dan kritik buruk dari orang lain. Nah, purpose ini seperti bahan bakar untuk kita yang terus memberi energi dalam diri kita agar langkah kita itu tidak terhenti. Bayangkan kalau misal seorang pendaki sedang naik gunung, dia tuh tahu kalau itu tuh perjalanan yang sangat melelahkan, sangat mencapaikan. Tapi dia punya tujuan nih di atas sana itu akan ada pemandangan indah. Jadi mau susah apapun, seterjal apapun jalannya, dia tetap semangat untuk meraih tujuannya, yaitu untuk melihat pemandangan indah. Jadi teman-teman, menurut saya motivasi itu sangat penting sekali. Tetapi yang menurut saya pribadi itu dengan kita memiliki tujuan itu akan menjadi motivasi untuk diri kita. Nah, percuma kalau misal nih sehari kita dengerin podcast, dengerin banyak motivasi dari motivator-motivator hebat. Tetapi kita nggak punya tujuan. Jadi kayak ibaratkan kita habis mendengarkan rasanya dalam diri kita tuh kayak, oh iya aku harus ini, aku harus ini. Tetapi lama-kelamaan, lambat laun, eh, kita akan merasa ada di fase tidak konsisten dalam menjalani apa yang kita inginkan itu. Nah, sebelum kita ibaratnya menyimpan banyak motivasi, kita harus menentukan tujuan kita terlebih dahulu. Aku tuh pengen gimana, aku tuh pengen seperti apa. Nah, dari tujuan itu, walaupun kita mungkin ada di titik terendah, misal lagi down, lagi malas, lagi nggak konsisten, kita jadi ingat, oh iya, aku udah sejauh ini. Sebenarnya sebenarnya tujuan aku tuh untuk apa sih? Jadi tujuan itu akan memotivasi kita untuk meraih cita-cita kita. Kemudian yang keempat yaitu mendorong kita untuk berkontribusi pada dunia. Nah, purpose of life sejatinya itu tidak hanya soal diri kita sendiri. Tujuan hidup yang sesungguhnya itu selalu mendorong kita untuk berbuat baik, berbagi, dan juga memberi manfaat pada orang lain ataupun lingkungan sekitar kita. Karena kita sadar keberadaan kita di dunia ini bukan hanya sekedar untuk diri kita sendiri, tapi juga menjadi bagian dari kebaikan, juga menjadi untuk bisa berkontribusi dengan orang lain dan juga lingkungan sekitar kita. Misalnya ada yang punya tujuan ingin memberdayakan masyarakat, menjaga alam,
Islam, mendidik generasi muda. Maaf Kak, bisa next? Oke, yang selanjutnya itu perbedaan orang yang punya purpose of life dan juga yang tidak punya purpose of life. Nah, orang yang tidak punya purpose of life ini hidupnya bagaikan hidup tanpa arah, sedangkan yang punya itu hidupnya penuh dengan arah. Orang yang tidak punya tujuan hidup yang luas, tetapi dia tidak tahu dia tuh mau kemana tujuannya. Jadi dia hanya mengikuti langkah kakinya, dia berjalan tanpa tujuan yang jelas. Nah, akibatnya dia malah bingung, dia bisa tersesat dan juga tidak tahu mana jalan yang harus dicapai. Kemudian orang yang tidak punya purpose of life ini hidupnya mudah putus asa, sedangkan yang punya ini akan gigih menghadapi rintangan. Nah, eh, kalau kita tidak punya tujuan hidup, kita itu akan cenderung menyerah saat menghadapi kesulitan. Karena kita tidak tahu untuk apa sih kita harus berjuang. Maka ketika kita gagal, sedikit saja kita bisa langsung mundur. Tidak ada alasan untuk bertahan ataupun untuk bangkit. Sedangkan orang yang punya purpose of life ini, kalau kita jadi bisa lebih kuat, bisa jadi lebih gigih. Kita tahu kenapa kita harus terus berjuang. Bahkan ketika kita misal eh, lagi ngerasa berat banget hidup kita, karena kita punya tujuan, jadi kita punya daya yang daya tahan yang luar biasa. Karena setiap kesulitan pasti dianggap sebagian dari perjalanan untuk menuju tujuan kita. Seperti kata quotes orang-orang itu, kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Kemudian yang selanjutnya, orang yang punya purpose of life itu akan merasa hidupnya itu sangat berarti, sedangkan yang tidak punya itu akan merasa kosong. Nah, hidup tanpa tujuan itu sering membuat kita itu merasa diri kita itu kosong, hari-harinya terasa hambar, tidak ada yang benar-benar membuatnya bahagia. Mungkin dari luar terlihat baik-baik saja, tetapi di dalam hati merasa bahwa hidupnya ini kayak kurang berarti. Sedangkan orang yang punya purpose of life itu sebaliknya eh, akan merasa hidupnya itu berarti. Setiap hal yang dilakukan, sekecil apapun itu, pasti dia merasa itu punya nilai. Bahkan saat kita gagal, dia akan tetap bangga karena dia tahu bahwa semua itu adalah bagian dari perjalanan hidupnya yang penuh bermakna. Kemudian yang terakhir yaitu orang yang punya purpose of life itu dia mengambil keputusan tuh didasari dengan nilai dan tujuan. Sedangkan yang tidak punya itu keputusannya tuh sering tidak jelas. Nah, orang yang hidup tanpa tujuan biasanya bingung saat harus mengambil keputusan. Dia mudah bimbang, mudah terombang-ambing, dan juga mudah terpengaruh oleh pendapat orang lain, atau juga tergoda dengan hal-hal yang tidak penting. Nah, akibatnya banyak keputusan yang akhirnya sesali karena itu tidak sesuai dengan dirinya sendiri. Sedangkan orang yang off life itu dia punya fondasi kuat dalam pilihannya. Setiap keputusan diambil berdasarkan nilai hidup dan juga tujuan yang dia pegang. Nah, hasilnya dia lebih percaya diri, lebih tenang, dan juga jarang menyesali karena semua itu sejalan dengan tujuannya. Oke, Kak, bisa next. Nah, your life, your choice. Hidup ini adalah tentang pilihan. Setiap hari, setiap hari, setiap saat kita dihadapkan pada pilihan-pilihan tentunya. Baik
dari hal kecil maupun hal besar. Pilihan-pilihan inilah yang pada akhirnya akan membentuk arah hidup kita. Kalau kita tidak sadar dengan pilihan yang kita ambil, bisa saja kita berjalan jauh dari kehidupan yang kita impikan. Nah, disinilah purpose of life punya peran penting, teman-teman. Tujuan menjadi pondasi kuat yang membantu kita memastikan bahwa setiap pilihan itu akan mendekatkan kita pada tujuan hidup kita, bukan malah menjauhkan. Bisa next, Kak. Nah, yang selanjutnya adalah contoh pilihan penting dalam hidup. Nah, yang pertama itu memilih pergaulan yang mendukung mimpi atau menjauhkan dari tujuan. Nah, aku punya pertanyaan nih buat teman-teman. Kira-kira teman-teman pilih mana? Saat kita bergaul dengan orang lain, kita memilih teman itu yang mendukung mimpi kita atau malah justru menjauhkan dari tujuan kita. Pasti banyak dari teman-teman yang bilang mendukung. Oke, dari Kak Widana, mendukung dong Kak. Bener banget teman-teman. Nah, lingkungan itu sangat berpengaruh ya teman-teman. Karena orang-orang di sekitar kita itu bisa menjadi bahan bakar buat semangat kita. Dan kalau kita memilih lingkungan yang baik itu bisa menjadi bahan bakar untuk diri kita, bukan malah menjauhkan kita dari tujuan yang ingin kita capai. Nah, kalau kita dikelilingi orang-orang yang mendukung mimpi kita akan lebih mudah bangkit saat kita jatuh, lebih termotivasi juga, pastinya lebih percaya diri. Nah, sebaliknya, kalau kita memilih lingkungan yang tidak peduli pada mimpi kita, atau bahkan meremehkan kita jadi mudah ragu, mudah kehilangan arah, dan juga mudah menyerah. Makanya penting banget dalam pergaulan yang selaras dengan tujuan hidup kita. Kalau prinsip dari saya pribadi, itu pilih teman se sepandai mungkin. Berkenalan boleh dengan siapa saja, tapi menurut saya berteman itu harus memilih, dikarenakan uh, ibaratnya gini teman-teman. Teman-teman berteman dengan orang jual parfum, pasti teman-teman akan teman-teman berteman dengan orang yang berada di lingkungan, misal lingkungan yang bau, pasti teman-teman juga akan ikut bau. Kemudian yang kedua yaitu memilih untuk menyerah atau bangkit saat gagal. Nah, pasti banyak dari teman-teman untuk memilih bangkit. Pastinya dong ya teman-teman. Dalam hidup ini kegagalan itu pasti ada teman-teman. Tapi ada orang tetapi tidak ada orang yang selamanya itu berhasil tanpa jatuh. Pasti akan melewati rintangan-rintangannya tersendiri. Nah, di titik itulah kita diberi pilihan untuk menyerah atau mau bangkit dan mencoba lagi. Kalau kita punya tujuan, biasanya kita lebih mudah bangkit karena tujuan itu mengingatkan kita bahwa kegagalan itu hanya batu loncatan untuk menuju kesuksesan. Oke, Kak, bisa next. Maaf, Kak, bisa next. Sebentar Kak, agak susah. Baik, Kak. Oke, teman-teman, ya, ini aku lanjut lanjut aja ya, teman-teman.
Yang slide selanjutnya tuh kalau nggak salah untuk mengenali nilai-nilai pribadi kita. Nah, jadi eh, untuk langkah yang langkah pertama kita untuk menemukan tujuan hidup kita yaitu mengenali nilai-nilai dalam diri kita. Misalnya kejujuran, kasih sayang, keberanian, ataupun kreativitas. Nah, mengapa hal itu penting? Kalau kita sudah tahu apa nilai hidup kita, jadi kita bisa lebih mudah untuk menentukan arah tujuan kita. Jadi nilai ini merupakan nilai dasar kita untuk memilih baik itu pekerjaan, teman, dan juga jalan hidup kita. Oke teman-teman, sembari nunggu dari Kak Seril, aku ada pertanyaan nih untuk teman-teman. Kira-kira momen apa sih yang membuat teman-teman semua itu merasa paling hidup? Jadi momen apa yang paling berkesan dari teman-teman semua? Bisa chat di kolom komentar ya. Momen apa yang membuat diri kita itu merasa paling hidup dan kapan saya merasa paling bangga dengan diri saya? Oke, Kak Seril udah bisa share screen lagi teman-teman. Kita lanjut untuk langkah-langkah menemukan purpose of life. Oke, dari Kak Angelin Christine. Aku merasa berharga ketika aku bisa berbagi makanan dengan orang di jalanan dan para ibu pesapu jalan saat aku ultah, Kak. Masya Allah, sungguh mulia sekali, Kak. Oke, dari Kak Sivi Maharaja. eh, Momen paling berkesan distimulus oleh role model kita yang akhirnya punya tujuan meskipun belum punya achieve 100% minimal berprogres ke 60%. Insya Allah keren-keren semua ya teman-teman. Oke, lanjut untuk langkah-langkah menemukan purpose of life. Yang pertama yaitu dengan mengenali nilai pribadi kita. Seperti yang udah aku sampaikan tadi teman-teman, kita harus mengenali apa sih nilai diri dalam kita itu misal kejujuran, kasih sayang, keberanian, ataupun kreativitas, ataupun lain sebagainya. Hal itu penting karena itu yang menjadi dasar kita untuk kita lebih mudah menentukan arah. Kemudian yang kedua yaitu refleksi pengalaman hidup. Nah, kita harus coba teman-teman semua merenungkan pengalaman hidup kita seperti yang tadi udah aku sebutin, momen apa yang paling berharga, kapan kita merasa bangga dengan diri kita. Kenapa hal itu penting? Karena dari pengalaman itu kita bisa tahu apa yang sebenarnya membuat kita itu merasa lebih hidup, apa yang membuat kita itu merasa inilah aku yang sebenarnya. Jadi teman-teman bisa lebih mengenali diri teman-teman masing-masing. Yang ketiga yaitu temukan passion dan juga kekuatan. Langkah berikutnya dengan mengenali passion dan juga kekuatan ini,
coba tanyakan pada diri kita sendiri, apa yang kita suka lakukan meskipun itu tidak dibayar. Nah, biasanya passion kita ada di situ, teman-teman. Bisa jadi misalkan eh, menulis, menggambar, mengajar, ataupun membantu orang lain. Hal sederhana seperti mendengarkan teman kita curhat. Nah, itu bisa jadi passion kita tuh ada di hal tersebut. Kemudian, apa yang sering orang lain itu punya tentang diri kita. Nah, kadang kita itu nggak sadar, teman-teman, tentang kekuatan diri kita. Tetapi kadang orang lain yang malah mengetahuinya. Nah, misalnya orang itu sering bilang, kamu itu pendengar yang baik ya. Kamu kok kreatif banget sih orangnya, suka ngasih ide-ide baru. Nah, kenapa hal itu penting? Sesekali kita memikirkan karena uh, purpose of life akan lebih kuat kalau itu selaras dengan passion dan juga kekuatan kita. Nah, jadi kita akan lebih semangat untuk menjalaninya. Kemudian yang keempat yaitu menuliskan misi hidup. Menggabungkan antara tadi yang sudah disebutkan yaitu nilai, passion dan juga kekuatan. Lalu uh, tulis tulis menjadi kalimat untuk visi dan misi hidup kita. Nah, misalkan seperti eh, saya hidup untuk bisa menemukan potensi terbaik dalam diri saya, ataupun saya hidup untuk menginspirasi orang lain agar berani bermimpi dan juga bertindak. Nah, seperti yang udah aku sebutin tadi ya, teman-teman, tujuan hidup. Jadi, mau kita ibaratnya lagi down banget, kalau kita itu punya tujuan, itu kita akan lebih mudah bangkit. Bisa lanjut next, Kak. Nah, yang selanjutnya itu praktik menghidupkan purpose. Per- Teman-teman punya purpose of life itu, hal itu saja mungkin kurang cukup karena purpose tanpa aksi itu akan menjadi angan-angan dan cita-cita yang tidak akan tercapai. Nah, kalau kita punya tujuan yang benar-benar terasa dalam hidup kita, maka kita harus menghidupinya lewat tindakan yang nyata. Nah, misal yang pertama yaitu membuat tujuan jangka pendek dan juga jangka besar. Jangka besar. Misalnya tujuan jangka pendek itu eh, hal-hal yang kita mudah dijangkau dalam rentan waktu yang pendek. Contohnya eh, misal kita punya target, punya tujuan. Aku harus baca satu buku dalam 1 bulan. Nah, itu tujuan jangka pendeknya. Tujuan jangka besarnya yaitu aku pengen nih besoknya aku tuh bisa jadi seorang penulis hebat dan juga terkenal. Kemudian yang selanjutnya yaitu evaluasi secara berkala. Apakah langkah itu selaras dengan tujuan kita? Kadang dalam perjalanan hidup kita tanpa sadar kita tuh kadang keluar jalur. Maka penting untuk melihat kembali apakah kegiatan sehari-hari aku ini udah mendekat dengan tujuan hidupku? Apakah keputusan yang aku ambil ini selaras dengan tujuan hidupku? Nah, mengapa hal itu penting? Karena agar kita tidak terlena dengan rutinitas yang tanpa arah. Kemudian yang selanjutnya, bangun kebiasaan positif tiap hari. Nah, purpose tidak akan hidup kalau kita tidak punya kebiasaan baik untuk mendukungnya. Nah, misalnya kalau purpose kita adalah ingin menginspirasi orang lain, kebiasaan kecilnya bisa eh, dengan menambah ilmu, membaca buku, dan juga mendengarkan orang lain dengan tulus. Nah, kalau purpose kita ingin menjaga kelestarian lingkungan, ya langkah kecilnya mulai dari mengurangi sampah, menjaga agar lingkungan sekitar kita tetap bersih, dan juga mungkin mengikuti komunitas peduli lingkungan, dan juga sebagainya. Yang terakhir yaitu kelilingi diri dengan orang yang satu visi. Seperti yang udah aku sampaikan tadi, teman-teman,
berpandai-pandailah dalam memilih teman, karena teman yang memiliki satu visi dengan kita itu akan memudahkan kita untuk mencapai tujuan hidup kita. Bisa next, Kak. Buk- Hidup bukan semata karena kamu hidup, tetapi mengapa kamu hidup. Nah, kita itu semua lahir, tumbuh, dan menjalani hidup itu fakta ya teman-teman, bukan eksistensi. Tetapi pertanyaannya adalah apa yang sudah kita berikan pada dunia ini selama kita hidup. Apakah keberadaan kita ini memberikan manfaat bagi orang lain, bagi lingkungan, atau bagi keluarga terdekat atau kerabat kita sendiri? Nah, eksistensi itu hanya tentang ada dan tiada, teman-teman. Tapi kontribusi adalah tentang apa yang kita lakukan selama ini. Jadi, purpose of life kita harus purpose of life kita harus mendorong kita untuk tidak hanya hidup, tetapi berbuat sesuatu yang berarti, walaupun itu hal kecil. Oke, Kak, bisa next. Oke, teman-teman, mungkin itu dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih pemaparan materi yang sangat luar biasa dari Kak Bening ya Kak. Kayaknya teman-teman juga udah mulai kebuka pikirannya. Tujuan hidupnya tuh kira-kira apa sih? Apa sih tujuan kita hidup? Kenapa kita harus hidup? Kayaknya teman-teman udah mulai paham dan udah mulai terbuka nih. Oke, baik. Selanjutnya, sesi pertama yaitu oke, untuk sesi kedua kita ada sesi tanya jawab ya teman-teman. Untuk teman-teman yang mau bertanya bisa on cam dan on mic atau bisa bertanya lewat kolom komentar. Teman-teman bisa raise hand mungkin yang ingin bertanya. Oke, untuk Kak Miftahul Jannah bisa on mic dan on cam. Sebutkan nama, asal, pertanyaan, dan ditujukan untuk siapa. Halo Kak Miftahul Jannah. Halo Kak. Halo Kak. Boleh disebutin nama dan asalnya Kak? Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jana, asal saya dari Makassar. Baik, untuk pertanyaan bisa disebutkan pertanyaannya dan ditujukan untuk siapanya. Terima kasih Kak atas kesempatan yang telah diberikan. Mohon maaf karena saya off cam. Langsung saja ya Kak, saya bertanya pada Kak Lydia dan Kak Bening. Bagaimana ya Kak saya menemukan minat atau passion saya jika sudah mencoba berbagai banyak hal dan belum menemukannya Kak, sampai saya merasa cemas dan merasa kebingungan. Apakah ada solusinya Kak? Terima kasih. Baik, untuk Kak Bening terlebih dahulu bisa menjawab pertanyaannya. Oke, Kak Miftah Uljana, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan yang luar biasa banget ya, teman-teman semuanya. Nah, itu aku juga pernah mengalami di fase itu, di titik itu, ketika aku tuh nggak tahu teman-teman sebenarnya apa sih skill aku ini, apa sih tujuan hidup aku ini. Karena benar-benar bingung, karena kita kayak merasa sebenarnya aku ini punya skill apa sih? Pasti ada juga yang mengalami seperti itu. Jadi kalau dari aku pribadi ya Kak, sharing pengalaman dari diri aku sendiri, waktu aku duduk di bangku semester 2 itu ada semester 1 dan semester 2 itu ada mata kuliah personality development dan juga design thinking yang dimana kita belajar mengenai karakter orang lain dan juga tentunya lebih mengenali ke diri kita sendiri. Nah, jadi waktu itu eh, aku dikasih pertanyaan sama dosen aku. Jadi setiap setiap siswa itu dikasih pertanyaan sama dosen aku. Kita diberi waktu seminggu untuk benar-benar memikirkan bahwa aku ini siapa. Terus
aku tuh punya skill apa, kelemahanku itu apa, kelebihanku itu apa. Nah, mungkin hal itu kita itu sangat susah untuk mengenali diri sendiri itu pasti ada fasenya teman-teman. Tapi kalau dari pengalaman aku sendiri, aku pernah tanya ke teman-temanku, teman terdekatku dan juga keluargaku. Sebenarnya mereka memandang aku itu seperti apa sih? Nah, dari situlah aku mulai sedikit memahami tentang diri aku. Dan waktu aku tanya ke teman-teman aku ini, kamu itu pribadi yang tenang, kata teman-teman saya seperti itu. Pribadi cocoknya fashionnya jadi pengajar, tapi berkebalikan dengan yang aku pengen teman-teman, karena kebetulan background dari keluarga aku itu juga pembisnis, jadi aku suka dalam hal bisnis. Tapi kata teman-temanku itu, aku cocok jadi seorang guru. Nah, dari situ aku bingung. Nah, saat aku merasa kebingungan itu, aku mulai lebih belajar mengetahui tentang diri aku, terutama dari skill aku. Jadi, eh, dari apa yang aku pelajari dari praktek di kampus, aku pelajari, dan itulah yang aku jadikan bahwa, oh ternyata aku punya skill di bidang itu. Jadi memang susah teman-teman, tapi kalau kita ibaratnya kalau kita eh, ada niat, kalau kita ada hal baik itu pasti insya Allah dimudahkan. Dan juga saran dari aku ya Kak, Kak Miftahul Jana, mungkin kakak bisa join ETC, karena dulu aku juga nggak, mungkin bisa dibilang aku nggak ada skill dalam bidang komunikasi Kak. Nah, setelah aku ikut RSC ini, Kak, jadi aku merasa bahwa, oh ternyata aku juga punya skill dalam bidang komunikasi ya, walaupun itu belum sehebat orang-orang lain. Tapi dari situ aku belajar bahwa untuk kita jadi lebih percaya diri, kita jadi ibaratnya nggak takut buat ngomong di depan audiens. Nah, dari situ aku bisa nambah skill aku. Jadi dari perpaduan antara pembelajaran praktek di kampus dan juga organisasi di luar itu yang aku jadikan proses belajar aku untuk lebih menggali apa sebenarnya skill dari diri aku sendiri. Seperti itu Kak, kalau diri aku. Mungkin kakaknya bisa bisa apa? Bisa lebih ibaratnya lebih merenungkan sebenarnya aku tuh punya bakat dalam bidang apa. Mungkin bisa bertanya dengan orang terdekat kakak ataupun keluarga kakak. Seperti itu, Kak. Dan juga mungkin dulu aku pernah ikut itu, Kak. Tes kepribadian di Google, biasanya ada di website. Itu di situ kita mengisi pertanyaan-pertanyaan, biasanya nanti muncul, oh kamu tuh bidangnya eh, skillnya di bidang apa, itu biasanya ada Kak. Dan itu banyak banget kayaknya di Google. Jadi dari situ kita juga bisa belajar tentang apa sih sebenarnya skill kita, apa sih eh, yang bisa kita tunjukkan seperti itu, Kak. Mungkin itu dari saya. Kalau dari Kak Lydia mungkin ada penambahan. Oke, baik dari Kak Lydia, apakah ada penambahan, Kak? Ada Kak, aku ada sedikit cerita. Sebenarnya aku juga awalnya itu masih ragu dengan skill yang aku punya, terutama skill di public speaking ini. Karena aku juga dulu tuh waktu di pondok sempat ada beberapa testing untuk jadi MC di acara-acara besar dan qadarullah aku tidak terpilih Kak. Di situ aku langsung merasa down dan aku sangat kehilangan semangat lagi untuk berkecimpung di dunia public speaking ini. Tapi setelah aku lulus, aku akhirnya mengikuti awalnya aku juga sebagai partisipan Kak di seminar-seminar seperti ini. Terus aku tuh ingin mencoba, awalnya aku jadi moderator. Nah, di situ aku benar-benar diajarin dari awal nih di ETC ini bagaimana cara membuat teksnya, bagaimana cara menyampaikannya, dan bagaimana triks dan tips agar menjadi moderator yang hebat. Dari situ aku sudah coba moderator, menjadi MC, menjadi translator, dan juga sekarang alhamdulillah aku diberikan kesempatan untuk menjadi narasumber.
Jadi intinya itu Kak, kalau misalnya kita ingin tahu skill apa yang kita miliki itu, kita harus berani mencoba mempelajari dan juga kita harus mau Kak mencoba banyak hal. Nah, nantinya kita bisa eksekusi tuh di bidang mana kita yang lebih condong dan yang lebih bagus. Jika kita sudah tahu di bagian mana yang kita lebih bagus, maka kita bisa mendalaminya sehingga kita menjadi sangat mampu dan kita menjadi pandai dalam bidang tersebut. Mungkin segitu tambahan dari aku ya, Kak. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Kak Bening dan Kak Lydia. Bagaimana untuk Kak Miftahul Janah? Apakah sudah terjawab pertanyaannya? Baik, Kak. Terima kasih atas jawaban dari Kak Bening dan Kak Lydia yang luar biasa sekali. Baik, terima kasih kembali Kak Miftahul Janah. Selanjutnya untuk Kak Muhammad Yusuf, boleh on cam dan on mic? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, Kak, nggak bisa on cam ya. Baik, bolehkah Ini, perkenalan Kak, dan asalnya dari mana serta menyebutkan pertanyaannya dan ditujukan untuk kepada siapa? perkenalkan nama saya Muhammad Masim Yusuf, asal dari Lampung. Baik, pertanyaannya Kak. Pertanyaan buat Kak Bening narasumber. Apa ada dua pertanyaan sih, Kak? Boleh nggak? Oh, baik, boleh. Yang pertama, apa yang membuat seseorang ragu untuk membantu orang lain dan bagaimana cara mengatasi keraguan itu? Yang kedua, bagaimana cara agar kita tetap semangat berbuat baik meskipun tidak langsung melihat hasilnya? Sekian, terima kasih. Baik, untuk Kak Bening, boleh langsung dijawab pertanyaannya. Baik, Kak Muhammad Yusuf, terima kasih atas pertanyaannya. Sangat luar biasa sekali pertanyaannya, Kak. Jadi pertanyaannya tadi adalah bagaimana cara kita berkontribusi, eh, bagaimana cara kita berkontribusi dengan lingkungan seseorang, sedangkan kita Bukan yang itu pertanyaannya. Yang ini, apa yang membuat seorang ragu untuk membantu orang lain dan bagaimana cara mengatasi keraguan itu? Serta bagaimana cara agar kita tetap semangat berbuat baik meskipun tidak langsung melihat hasilnya, Kak? maaf Kak, saya kira yang ada di kolom chat. Terima kasih Kak. Eh, jadi menurut saya itu hal yang membuat ragu itu mungkin karena kita merasa minder ya teman-teman, kayak aduh, kayaknya aku nggak bisa bantu deh, aduh kayaknya bantuanku itu kecil deh. Nah, teman-teman jangan melihat dari situ, tapi teman-teman melihat dari niat hati teman-teman. Karena niat baik itu pasti akan berujung baik. Nah, aku percaya akan kalimat itu, bahwa niat kalau kita berniat baik, nanti juga pasti hasilnya baik. Karena tidak ada kebaikan yang sia-sia. Nah, kadang kita ragu, apa bantuanku ini berguna nggak sih? Terus apa orang lain itu butuh nggak sih bantuanku? Nah, padahal teman-teman, kita sebenarnya nggak perlu memikirkan hal itu. Kita kalau misal kita ada niat baik untuk bantu, ya udah bantu aja, eksekusi aja. Masalah nanti hasilnya gimana dari orang lain menerimanya, entah feedbacknya baik apa enggak, itu urusan mereka. Jadi kita yang penting niat hati kita. Kalau niat kita baik, pasti nanti insya Allah akan dapat pahala yang baik juga, seperti itu teman-teman. Untuk Dan bagaimana pertanyaan yang kedua tadi, bagaimana cara agar kita tetap semangat berbuat baik meskipun tidak langsung melihat hasilnya? nah seperti yang udah aku bilang tadi teman-teman, eh, kita tidak melihat tidak melihat langsung hasilnya, tapi percaya kalau niat yang baik itu pasti akan berujung baik. Kalaupun nanti kadang kan ada teman-teman kayak kita udah berbuat baik, tapi kok balasannya nggak baik ya. Pasti dari teman-teman pasti ada yang merasa atau pernah mengalami hal tersebut. Karena jujur saya sendiri pun pernah mengalami hal tersebut. Tapi kita jangan melihat dari sisi negatifnya. Kita lihat dari sisi positifnya.
oh mungkin orang yang kita bantu itu belum, ibaratnya orang yang kita bantu itu belum benar-benar merasakan dampak dari eh, kebaikan kita. Mungkin apa yang dirasakan orang itu beda dengan apa yang harus apa yang kita harapkan. Jadi kuncinya adalah jangan terlalu berharap lebih. Jadi kalau misal teman-teman ingin membantu dalam kebaikan, punya niat baik, bantu aja teman-teman. Jangan pernah kayak berharap, ih aku udah bantu masa balasan muka aku kayak gini sih. Jangan berpikir seperti itu, karena itu nanti yang akan membuat kita bisa dibilang jadi penyakit hati buat kita. Jadi kuncinya adalah ikhlas. Kalau kita punya niat baik, ya udah kita jalani aja, kita eksekusi aja. Masalah nanti feedbacknya dari orang lain itu seperti apa, itu urusan mereka. Yang penting niat kita udah baik, kita bantunya baik. Kalaupun dari dianya kurang berkenan, itu urusan dia. Seperti itu. Kalau menurut saya. Baik. Terima kasih untuk Kak Bening telah menjawab pertanyaan dari Kak Muhammad Yusuf. Dan untuk Kak Muhammad Yusuf, apakah sudah jelas? Alhamdulillah, sudah jelas. Makasih, Kak. Baik, terima kasih kembali, Kak. Yang terakhir ada Kak pertanyaan dari kolom komentar nih, kolom chat. Ada dari Kak Widana Lutfiani. Selamat malam, Kak. Saya Widana dari Semarang. Izin bertanya, Kak, untuk kedua narasumber, bagaimana cara kita tetap semangat berkontribusi dengan lingkungan dan seseorang, sedangkan kadang kita ingin membantu tapi masih ragu apakah bantuanku dibutuhkan atau tidak. Lalu, langkah apa yang perlu dipraktekkan untuk kita agar selalu berpikir positif bahwasanya berbuat baik itu pasti akan ada buah hasilnya. Oke, untuk kali dia bisa menjawab terlebih dahulu. Halo, kali dia. Halo Kak Saril, oke. Terima kasih atas pertanyaannya dari Kak Widana. Nah, jadi bagaimana sih agar kita selalu tetap semangat untuk berkontribusi untuk lingkungan? Sementara kadang-kadang itu kita suka merasa ya kayak takut kalau misalnya kita membantu orang ini sebenarnya kita itu dibutuhin atau enggak sih? Takutnya kita membantu tapi merekanya malah nggak butuh kita gitu. Jadi kesannya kayak bantuan kita itu ditolak tapi dengan halus gitu. Nah, kalau misalnya takut seperti ini, pertama-tama kita bisa tanya terlebih dahulu. Misalnya ada orang yang kesusahan, kita bisa tanya apakah dia membutuhkan bantuan atau mungkin misalnya dia punya masalah nih. Dia itu minta solusi dan bantuan atau cuman minta dengerin aja. Kan kadang-kadang itu ada kasus seperti ini ya. Ada yang emang orang kalau bercerita itu minta cuma didengerin. Ada juga yang emang minta solusi dan juga minta bantuan kepada kita. Nah, pertama berarti kita harus tanya dulu ke dia apa yang dia mau. Kedua, bagaimana sih agar kita itu selalu semangat untuk berkontribusi dengan lingkungan? Kita bisa menanamkan dalam diri kita bahwa semua yang kita lakukan itu niatnya ibadah sehingga apa yang bantuan yang kita berikan kepada orang lain juga itu akan bernilai ibadah. Dan jangan selalu kita negative thinking bahwa kalau misalnya kita berbuat baik nanti bakalan dapat balasan baik gak ya dari orang lain. Nah, jangan gitu. Jadi seperti apa yang dibilang oleh Kak Bening, kita jangan mengharapkan feedback dari orang lain, tapi jika kita ingin membantu orang lain, kita harus melakukannya dengan ikhlas. Dan kita hanya berharap pada keridhaan Tuhan kita semata saja. Jangan berharap kepada manusia, karena terkadang itu harapan yang seperti itu yang membuat diri kita kecewa. Nah, jadi lebih baiknya jika kita ingin membantu orang lain, maka kita ikhlas memberikan bantuan tanpa mengharapkan feedback atau imbalan kembali. Mungkin segitu dari aku ya, Kak Widana. Apakah jawabannya cukup? Baik, terima kasih kali dia. Apakah ada tambahan dari Kak Bening? Mungkin ada sedikit tambahan dari aku. Jangan menunggu sempurna untuk membantu. Nah, kadang kita tuh berpikir, bantuanku kecil, bantuanku tuh nggak ada artinya. Padahal
kebaikan sekecil apapun itu bisa sangat berarti loh teman-teman bagi orang lain. Eh, Kadang kita tuh kayak mikir, oh bantuanku kecil, padahal itu tuh berarti buat orang lain. Kadang kita tuh nggak mikir sampai ke situ teman-teman. Dan juga eh gratitude teman-teman, yaitu rasa syukur. Jadi kan bagaimana cara agar kita bisa berkontribusi meskipun kadang ragu apakah bantuan kita itu dibutuhkan atau tidak. Terus langkah kita agar terus berpikir positif bahwa berbuat baik itu pasti ada buahnya, yaitu dengan menanamkan nilai gratitude, yaitu rasa bersyukur. Nah, jadi kayak tanamkan dalam diri kita rasa bersyukur itu. Alhamdulillah, aku hari ini diberi kesempatan untuk membantu orang lain. Nah, teman-teman jangan takut nanti takutnya dimanfaatin orang lain, Kak. Nah, itu urusan dia sama Tuhannya sendiri. Karena kalau dari diri aku sendiri, aku percaya bahwa kebaikan itu akan mendatangkan kebaikan lainnya. Seperti itu, teman-teman. Pasti Baik, kalau kita berbuat baik itu pasti juga nanti akan ada hasil yang baik meskipun hasilnya tuh nggak nampak sekarang. Seperti itu. ya, baik. Terima kasih Kak Bening atas jawabannya. Untuk Kak Widana Lutfiani, apakah sudah jelas? Oke, mungkin sudah ya Kak. Oke, pertanyaan terakhir untuk Kak Makfira Villa, boleh langsung bacakan pertanyaan apa dan kepada siapa? Baik, terima kasih kepada moderator yang memberikan saya kesempatan. Pertanyaan ini saya tujukan kepada kedua narasumber, yaitu bagaimana mengatasi keraguan agar lebih percaya diri untuk menemukan skill yang kita bisa, dan gimana mempertahankan semangat dan percaya diri untuk terus berkembang. Gitu, Kak. Terima kasih. Baik, baik Kak, terima kasih. Mungkin untuk Kak Bening terlebih dahulu. Oke, Kak. Jadi, terima kasih sebelumnya Kak Makfira Villa atas pertanyaannya. Luar biasa sekali. Jadi menurut aku adalah dengan kita seperti yang materi yang kita bahas itu, yaitu dengan menentukan tujuan kita. Yang pertama itu karena eh, ibaratnya kalau kita udah punya tujuan, jadi kita tuh bakal tahu langkah-langkah apa yang akan kita capai. Seperti itu, Kak. Dan terus eh, dengan cara menentukan tujuan itu, kemudian kita jangan pernah ragu untuk eh, mencoba hal baru karena seperti yang dibilang Kak Lydia tadi, kita coba aja, kita eksekusi aja, kita coba hal baru itu menurut aku itu bener banget, penting banget karena kita nggak tahu hasilnya kalau kita itu belum mencoba. Jadi ibaratkan eh, istilahnya gini teman-teman, ada batu besar, kemudian ada orang yang ingin memahat batu tersebut agar terbelah. Nah, dia udah mahat berkali-kali, tapi batu tersebut belum juga terbelah juga. Dia putus asa, dia udah nggak ada semangat lagi, terus dia nyerah. Dan kemudian di hari selanjutnya ada orang lain yang ibaratnya meneruskan hal itu, meneruskan untuk memahat memahat batu tersebut. Sekali pahat aja batunya udah bisa terbelah. Jadi intinya adalah kita itu harus menentukan tujuan, kemudian mencoba hal baru, eksekusi hal baru, dan juga jangan gampang nyerah teman-teman. Karena kalau kita udah punya tujuan, kita mau sesulit apapun itu, kita eh, nggak akan mudah nyerah. Karena kita nggak tahu eh, percobaan keberapa kali kita akan berhasil. Karena seperti yang banyak yang dibilang orang-orang adalah kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Mungkin quotes itu ada benernya dan itu memang benar karena kita nggak tahu eh, kita itu akan berhasil di percobaan yang keberapa. Seperti itu. Jadi yang pertama itu tujuan tadi, yang kedua coba hal baru, yang ketiga yaitu
tetap semangat dan juga belajar dari kesalahan. Mungkin dari saya itu, eh, Kak Lydia, apakah ingin menambahkan? Baik, apakah kali dia ingin menambahkan? Mungkin tadi sudah dijelaskan secara detail oleh Kak Bening ya Kak. Dan jawaban aku hampir sama dengan Kak Bening. Oke, baik, terima kasih Kak. Kalau dari aku sendiri, kalau untuk agar kita tidak ragu nih dengan skill kita. Kalau dari aku, selagi itu menguntungkan buat diri aku dan selagi itu nggak merugikan orang lain, aku tetap lakuin apa yang aku bisa. Aku tetap lakuin skill aku tetap eh, tum- aku tetap apa? Aku tetap kembangin skill aku karena itu juga nanti keuntungannya untuk diri kita sendiri dan gak merugikan orang lain. Aku nggak mau dengerin ucapan orang lain yang bikin mental aku down. Aku uh, Ucapan orang lain itu yang jelek-jeleknya aku tetap jadiin motivasi untuk aku bisa berkembang dan buktiin kepada mereka kalau aku tuh bisa dan aku aku nggak seperti yang mereka pikirkan gitu sih Kak. Oke. Terima kasih untuk Kak Bening dan Kak Lydia yang sudah memberikan jawaban yang sangat baik dan juga untuk Kak Makfira, apakah sudah jelas? Ya, Kak. Baik. Jawabannya Ya, terima kasih kembali, Kak. Oke, terima kasih untuk semua pertanyaan yang luar biasa dan jawaban yang sangat mencerahkan dari para narasumber. Oke, teman-teman semuanya, di sini aku mau memberi kesimpulan dari webinar kita, dari materi-materi dari narasumber yang tadi sudah kita jelaskan. Yang pertama dari Kalidia, kita belajar bahwa kita harus belajar mengenali siapa diri kita. Kita juga harus menemukan kepribadian kita, harus menentukan visi hidup, terus kita juga harus memiliki tindakan nyata, jangan hanya tujuan saja. Terus kita juga harus belajar bangun dampak yang tumbuh. Dan kali ini juga mengajarkan kita untuk mengenali skill, passion, dan tujuan hidup kita ke depannya. Sementara dari materi Kak Bening, di sini kita belajar dan disadarkan bahwa mengenali diri sendiri adalah langkah awal untuk mengatur arah hidup. Banyak orang gagal bukan karena tidak mampu, tapi karena tidak tahu apa yang sebenarnya mereka mau. Percaya diri itu bukan soal menjadi sempurna, tapi soal berdamai dengan diri sendiri. Kalau kita tidak mengarahkan hidup kita, maka orang lain yang akan mengarahkan hidup kita. Jadi penting banget ya teman-teman buat kita semua untuk untuk memulai menggali potensi, memahami nilai diri, dan menetapkan arah yang kita pilih sendiri. Karena sekali lagi, bukan semata karena kamu hidup, tapi mengapa kamu hidup. Untuk selanjutnya, kita akan masuk ke sesi penutup. Namun sebelum itu, saya ingin mengundang para narasumber untuk memberikan closing statement terlebih dahulu. Baik, kita mulai dari pemateri pertama terlebih dahulu untuk Kalidia Syafina, dipersilahkan. Oke, terima kasih Kak Seril. Closing statement dari aku adalah teruslah berbuat baik walaupun itu dimulai dari hal-hal kecil. Karena setiap kebaikan yang kita tanam maka akan menumbuhkan kebaikan lainnya di hari selanjutnya. Baik, selanjutnya untuk Kak Bening Penggal Istiqomah, dipersilahkan. Oke, Kak Seril, terima kasih atas kesempatannya. Closing statement dari aku, teman-teman, pada akhirnya hidup ini bukan hanya tentang berapa lama kita hidup, tapi tentang apa yang kita lakukan selama ini, dan juga jangan biarkan hari-hari kita berlalu tanpa makna. Setiap dari kita itu punya potensi, punya kekuatan, dan juga punya tujuan untuk membawa perubahan. Sekecil apapun itu, hari ini beranilah untuk melangkah lebih jauh, beranilah untuk memilih hidup kita agar hidup kita penuh arti nantinya. Karena dunia ini menanti kontribusi dari kebaikanmu dan hanya kamu yang bisa menentukan seperti apa jejak yang ingin kamu tinggalkan nantinya. Your purpose is the light that guides your journey. Let it shine and the world will remember your name.
Tujuan hidupmu adalah cahaya yang menuntun perjalananmu. Jadi biarkan cahaya itu bersinar dan dunia akan mengenang namamu. Make your life a story worth telling and legacy worth remembering. Jadilah hidupmu kisah yang layak untuk diceritakan dan warisan yang layak untuk dikenang. Mungkin itu saja dari aku, Kak. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Kak Bening dan Kak Lydia yang sudah memberikan closing statement hebat dan bisa menjadi motivasi untuk teman-teman di sini ya. Baik, teman-teman, sebagai bentuk apresiasi atas ilmu dan inspirasi yang telah dibagikan malam ini, kami dari Entrepreneur Training Center memberikan sertifikat penghargaan kepada para narasumber kita. Baik, untuk Kak Operator bisa. Yang pertama untuk Kak Lydia Syafina. Baik, terima kasih untuk Kak Lydia atas pemaparan materi yang sangat luar biasanya. Sama-sama, Kak. Baik, dilanjut sertifikat kedua untuk Kak Bening. Oke, terima kasih Kak Bening telah memberikan materi yang sangat luar biasa, yang sangat menginspirasi untuk teman-teman semua di sini. Oke, teman-teman. Mungkin ini kita akhiri sesi diskusinya. Closing statement dari aku, tujuan hidup bukan tentang menjadi sempurna, tetapi tentang terus bertumbuh, mengenali diri, dan melangkah dengan kesadaran. Cukup cukup dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada MC. Oke, terima kasih Kak Seril Anggita. Terima kasih telah memimpin ya jalannya webinar kita pada malam hari ini. Dan di sini terima kasih juga kepada narasumber kita nih Kak Lydia dan Kak Bening ya telah memaparkan materi dengan sangat baik. Semoga bermanfaat ya untuk kita semua. Dan buat teman-teman nih, terima kasih yang sudah join webinar malam hari ini dari awal sampai akhir ya. Dan di sini kami terima kasih juga kepada sponsor ETC, yaitu Duta Media Digital Sablon, Duta Website Indonesia, Millennial Planner ID, Simpul Sedekah, Servis Laptop Jogja, PT Ocha Indonesia, Herianas Business Group, Duta Properti Nusantara, Kipoko, Agri Raya, ACO Tour and Travel, Rumah Kreatif, Selaras DC, Yes Community, Setara Indonesia. Dan terima kasih juga nih untuk media partner ETC ya, Rumah Peluang, webinar gratis, dan seminar gratis. Nah, di sini aku ingatkan buat teman-teman yang belum mengisi absensi yang di awal silahkan diisi terlebih dahulu. Dan untuk absensi akhir pengklaiman sertifikat itu akan dikirimkan di sesi akhir ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita masuk ke sesi dokumentasi ya teman-teman yang belum on cam silahkan di on cam ya kameranya. Silakan teman-teman. Kita mulai. Oke, kita mulai ya. Sudah belum? Oke. Satu, dua, tiga. Oke, lagi ya teman-teman, sekali lagi nih. Oke, satu, dua, tiga. Oke, terima kasih buat teman-teman semuanya. Oke, selanjutnya kita memasuki sesi penutup ya. Kita terima kasih sebesar-besarnya kepada moderator, narasumber kita, Kak Bening dan Kak Lydia. Terima kasih juga kepada teman-teman semuanya. Di sini aku ingatkan kembali buat teman-teman yang pengen sertifikat gratis, silahkan ya diisi absensi untuk pengklaiman sertifikatnya.
nanti akan dikirimkan oleh admin ETC kami. Oke teman-teman, di sini aku punya pantun nih. Boleh kalian ya on mic untuk sahutan cakepnya nih teman-teman. Boleh? Boleh, boleh, boleh. Oke. Oke, lanjut langsung aja ya. Burung Nuri terbang ke hutan, Cakep, Cakep. berteduh di lahan rindang. cakep, Cakep. Itu penerang kehidupan, jadi bekal masa mendatang. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Jadi buat teman-teman terima jangan kasih kembali, bosan-bosan Kak. mencari ilmu Makasih, dan Kak. wawasan, karena itu Ah, akan memberikan manfaat untuk kita ke depannya. Dan buat teman-teman juga jangan bosan-bosan ya untuk ikut webinar dari ETC. Dan jangan lupa ya follow Instagram ETC dan YouTube ETC nih. Siapa tahu kalian pengen ngeliat nih tayangan ulang di webinar malam hari ini. Oke, di sini kami mohon maaf apabila ada kekurangan dari kami dan saya juga selaku MC memohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan kata ya teman-teman. Di sini saya Trina Febriana pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. warahmatullahi Terima semuanya. kasih teman-teman. Selamat melanjutkan. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya. Tetap berikan senyuman kepada dunia, berjabat tangan dan melengkapi sepenuhnya. Walau masih banyak ego besar, nyali kecil, berserah diri meski hidup kan tak adil. Aku yakin kita masih peduli sesama, hiburlah mereka yang bersedih dalam jiwa. Kontak batin terjalin walau bukan saudara, isi pikiranmu dengan keindahan dunia.